Orang yang senantiasa bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepadanya merupakan orang yang akan pasti dilapangkan oleh Allah dadanya. Maka kita memegang apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya pilihan Allah itu jauh lebih mulia daripada pilihan manusia. Dan pilihan Allah inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur setiap waktunya. Pilihan Allah inilah yang menjadikan kita senantiasa menyikapi dengan sukacita. Karena apapun pilihan Allah itu tidak ada yang salah dan tidak bersifat mendolimi kehidupan manusia. Dan harusnya ketika pilihan Allah itu tidak ada yang salah, maka yang salah itu ketika hati kita tidak bersyukur. Dan yang benar adalah hati kita bersyukur ketika kita tahu bahwasanya kita yakin Allah itu tidak mungkin mendolimi pada kehidupan manusia. Orang yang syukur itu biasanya, orang yang syukur itu pasti hatinya ridho. Kalau orang sudah hatinya ridho, pasti dia syukur apapun kondisinya, apapun keadaannya. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami orang-orang terhebat pada umat ini, mereka adalah orang yang selalu ridho. Dan orang yang ridho selalu bersyukur. Walaupun mereka mendapatkan episode-episode yang terkadang bagi sebagian orang itu tidak menyenangkan, tapi menyenangkan bagi orang yang ridho. Makanya mari kita belajar di kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, maka beliau itu adalah pemilik doa yang mustajab. Yang sangat unik adalah ketika seorang Sa'ad bin Abi Waqqas di masa senja, di masa tuanya, maka beliau dalam kondisi buta. Padahal beliau memiliki doa yang sangat mustajab. Tidak pernah beliau ketika berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap doa dan pintanya kepada Allah. Maka ketika beliau selalu berdoa dan dikabulkan, yang unik ketika beliau matanya buta, maka beliau justru tidak pernah berdoa untuk disembuhkan matanya, penglihatannya. Padahal kalaupun dia berdoa, kemungkinan besar penglihatan beliau akan dikembalikan oleh Allah. Ada orang yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa engkau tidak berdoa untuk menyembuhkan dan mengembalikan penglihatanmu? Kenapa engkau tidak berdoa untuk mengembalikan penglihatanmu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian beliau menjawab. Kemudian beliau berkata, pilihan Allah kepada mataku yang pertama ketika dibutakan itu lebih aku cintai daripada aku mengangkat tangan lalu menyampaikan kepada Allah pilihanku. Karena aku yakin pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihanku. Maka itulah jawaban yang tidak bisa membuat orang yang menyampaikan itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali diam, tidak berkutik. Nah, itulah yang dinamakan dengan konsep keridhaan yang pasti akan membawa sebuah konsep kesyukuran. Jadi kalau ada di antara manusia masih suka menggugat, kenapa istri saya begini, kenapa suami saya begitu, kenapa harta saya begini, kenapa harta saya begitu, kenapa saya miskin gitu, kenapa dia kaya gitu. Miskin dan kaya itu hal yang lumrah. Tidak mungkin nggak ada orang miskin, itu tidak mungkin. Pasti ada orang miskin, ada orang kaya. Maka sesungguhnya kalau kemudian seseorang itu telah ridho, maka keridhaan itulah yang akan membawa sebuah kesyukuran dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul betapa lapangnya kehidupan kita ketika kita senantiasa bersyukur. Dan marilah kita tanamkan ridho, karena sesungguhnya pilihan Allah adalah pilihan yang tidak pernah membawa kesulitan. Pilihan Allah adalah pilihan yang tidak pernah membawa kedzaliman dalam kehidupan setiap makhluknya. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Semoga Allah membimbing hati kita, membolak-balikkan hati kita, menjadikan hati dan jiwa kita selalu berada pada keridhaan. Supaya keridhaan hati kita akan membawa kepada konsep kesyukuran kita kepada Allah yang menguasai alam semesta. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan mukaddimah yang ketiga, pembahasan tentang pentingnya masalah adab dan pentingnya masalah akhlak yang menjadi perhiasan dan perisai bagi mereka yang menuntut ilmu. Berbahaya sekali kalau seseorang itu menuntut ilmu, mereka tidak memperhatikan kisi-kisi apa yang harus mereka perhatikan di dalam attitude dan akhlak yang mereka harus berikan di dalam perjalanan mereka ketika mengembara ilmu. Karena siapapun yang mencari ilmu, lelah dia ketika mencari ilmu, tetapi tidak memperhatikan
komitmen, attitude yang dia harus berikan dalam perjalanan dia ketika mencari ilmu, maka sesungguhnya manfaat yang dia dapatkan lebih kecil daripada mudarat yang dia timbulkan dari perjalanan dia ketika mencari ilmu, ketika dia tidak betul-betul memperhatikan betapa besarnya kedudukan akhlak di dalam pengembaraan kita mencari ilmu. Salah satu hal dan dampak yang bisa terjadi ketika seseorang itu tidak memperhatikan ilmu, tidak memperhatikan akhlak sebelum pengembaraan dimulai ketika mencari ilmu, yaitu adalah kita dapati banyak orang yang mereka mengaji tanpa mereka sadari. Orang-orang semacam ini yang menjadi sebab larinya sebagian orang dari kebenaran ilmu karena sikap orang yang mencari ilmu yang tidak memiliki akhlak dan attitude yang baik. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham agama sunnah atau kemudian agama Islam ataupun sunnah itu merupakan sebuah rumpun ilmu yang betul-betul mempadu padankan antara kehidupan ilmu dengan kehidupan akhlak. Dan yang hilang pada kehidupan hari ini itu kehidupan akhlak kita kepada ilmu. Orang yang mencari ilmu banyak, tetapi orang yang berkomitmen kepada akhlak terhadap ilmu yang dia pelajari sedikit sekali. Padahal keberkahan itu tergantung kepada salah satunya kepada ilmu, kepada akhlak yang dia miliki. Kalau kita mencari orang hari ini dengan banyak pengetahuan, banyak wawasan, banyak orang yang menghafalkan Al-Quran, banyak orang yang mengaji, mungkin sekarang yang mengaji sudah bisa ribuan. Tapi belum tentu di antara ribuan orang yang mengaji, di antara orang yang bersemangat ketika mencari ilmu, belum tentu mereka mendapatkan keberkahan dari perjalanan panjang mereka menuntut ilmu. Karena apa? Hilangnya keberkahan disebabkan ketiadaan mereka untuk melihat sisi akhlak pada kehidupan mereka ketika mengarungi kehidupan ilmu. Nah, ini kemudian menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Akhirnya ketika seseorang sudah tidak ada lagi dan menganggap bahwasanya ilmu berada pada satu lembah, akhlak berada pada lembah yang lain, lalu kemudian seakan-akan tidak terikat antara lembah ilmu dengan lembah akhlak, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan di antara dua lembah itu. Disebabkan kita merusak sistem yang sudah harmonis diatur oleh Allah, bahwasanya ilmu dan akhlak itu merupakan sesuatu yang sifatnya saling berkaitan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami betul kalau akhirnya Ibunda Imam Syafi'i mewasiatkan anaknya Imam Syafi'i ketika belajar bagaimana belajar tentang akhlak terlebih dahulu. Dan itulah yang menjadi fokus di antara tarbiyah yang saya berikan kepada anak saya itu, yaitu masalah akhlak. Karena masalah ilmu akan dia mudah dapatkan, akan dia mudah peroleh seiring ketika dia sudah dimudahkan mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan itu didapatkan dari ilmu ketika ilmu sudah membuahkan sesuatu yang menjadikan seseorang itu diterima. Dan akhirnya dia bisa memberikan khidmah yang terbaik kepada orang di sekitarnya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita sampai pada pembahasan yang ketiga. Kita masih membahas tentang muqaddimah. Moga-moga hari ini selesai dan insya Allah bulan depan kita sudah mulai membahas kepada kitabnya. Makanya kemudian kita dapati pula ada sebuah kejadian nyata di sebuah negara. Ada sebuah kisah nyata di sebuah negara, ada orang yang masuk Islam di sebuah Islamic Center. Ketika di Islamic Center itu ada seseorang yang bersyahadat, beliau masuk Islam. Setelah sekian lama kemudian beliau masuk Islam, tiba-tiba beliau murtad kembali. Yang membuat kaget banyak orang ketika dia murtad kembali. Lalu dicari jawaban, ditanya baik-baik kenapa dia keluar kembali dari Islam setelah dia memasuki Islam beberapa waktu sebelumnya. Maka kemudian yang kita dapatkan adalah dia berkata, saya ketika masuk Islam, yang membuat saya kaget adalah di Islamic Center ini banyak komunitas. Komunitas ini mengajak saya, lalu menyebutkan keburukan komunitas itu. Komunitas itu mendatangi saya, menyebutkan keburukan komunitas ini. Dan itu membuat kepala saya pusing. Ketika saya masih berada pada pinggir pantai ketika baru masuk Islam, saya kebingungan. Ternyata sepanjang mata ketika saya memandang, di situ ada banyak sekali pilihan kapal. Dan saya bingung, kapal yang mana lagi yang saya harus pilih? Bukankah saya sudah memilih Islam? Dan itulah kekecewaan yang akhirnya menjadikan beliau keluar dari Islam.
Kalau kemudian kita breakdown dan kita bedah masalah ini, tentunya salah satu di antara akar permasalahan ini terjadi adalah ketika orang itu tidak memiliki komitmen akhlak yang baik ketika menerangkan kebenaran yang dia yakini. Sampai orang yang baru pertama kali masuk Islam akhirnya kebingungan. Dan inilah hal-hal yang kemudian menjadikan kita betul-betul khawatir kalau ilmu tidak ada sebuah sikap komitmen untuk terus berkomitmen kepada akhlak dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kerusakan demi kerusakan akan ditimbulkan. Bukan mereka yang melakukan dosa, tetapi kerusakan pun akan ditimbulkan oleh para penuntut ilmu ketika ilmunya tidak ada keberkahan, ketika tiada komitmen yang dia miliki kepada kehidupan akhlak. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita membahas kembali kalau begitu. Kalau begitu apa akhlak yang kemudian kita perhatikan? Sebelum kita nanti mengkaji kitabnya, mengkaji bukunya dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir, kita kaji betul bagaimana kehidupan ilmunya, bagaimana kehidupan akhlaknya, supaya betul-betul setiap kita mendapatkan kebenaran, maka kebenaran yang kita dapatkan akan menenangkan hati setiap orang yang ada di sekitar kita. Kalaupun membenci kita bukan karena akhlak kita, tetapi karena kebenaran yang kita yakini. Karena syariat yang kita pegang, karena kebenaran yang kita pegang. Kalau kita dibenci karena kebenaran dan syariat tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah kalau kita dibenci karena akhlak, maka itulah yang menjadi big problem. Itulah yang menjadi persoalan besar. Kalau kemudian kita sudah dibenci karena kehidupan akhlaknya. Kita pada kesempatan yang kemarin sudah membahas salah satu di antara 4 penting kita di dalam memiliki akhlak itu adalah memiliki sikap takzim yang baik terhadap seorang guru. Min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim. Kalau kata para ulama dinisbatkan kepada apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk kemuliaan kita di dalam mencari ilmu itu kemuliaannya adalah terletak ketika kita memuliakan orang yang mengajari kita. Siapa orang yang mengajari kita? Siapapun yang mengajari kamu tentang petunjuk hidup, walau harfan wahidan, walaupun itu satu huruf. Maka itu adalah orang yang menjadi bapak-bapak kita di dalam keimanan. Makanya Imam Nawawi kemudian menyampaikan, "Mayu'allimukum fiddin fahuwa aba'ukum fiddin." Siapapun yang mengajari kamu di dalam agama, maka mereka itulah bapak-bapak kamu di dalam keimanan. Karena kita memiliki bapak secara nasab yang menjadi bapak nasab kita, dan ada bapak yang kedua, bapak secara keimanan yang mengajari kita tentang petunjuk-petunjuk kehidupan yang akhirnya menjadikan kita paham mana itu halal, mana itu haram, yang menjadikan kita paham mana itu yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai kemudian Ali bin Abi Thalib itu mengeluarkan sebuah bait syair yang sangat indah, yaitu adalah ketika beliau mengatakan, "Ana abdun mimman alamani harfan wahidan." Saya ini budak bagi siapapun yang pernah ngajarin saya walaupun cuma satu huruf. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Saya ini abdun, saya ini budak bagi yang pernah ngajari saya satu huruf. Satu huruf, ini baru satu huruf. Misalkan ada yang mengajari bapak-bapak, ngajarin saya satu huruf. Maka kita ini budak bagi yang pernah ngajarin kita satu huruf. Karena satu huruf yang pernah diajarkan kepada kita, walaupun cuma a, ba, ta, sa, itulah perkara yang akan menjadi catatan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Dilanjutkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Insya'a ba'a, wa insya'a a'taqa, wa insya'a istaraqqa. Maka siapapun yang telah mengajari aku di dalam agama walaupun cuma satu huruf, insya'a ba'a. Kalau dia mau, dia bisa menjualku. Wa insya'a, kalaupun kemudian dia itu pingin untuk menjadikan aku budak, maka silahkan aku diperbudak olehnya. Dan kalaupun dia pingin a'taqa, kalaupun dia pingin memerdekakan saya, maka silahkan dia memerdekakan saya. Itu tergantung apa yang pingin dilakukan adalah orang yang mengajari aku di dalam bidang agama. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham betul betapa pentingnya kehidupan kita, keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Kenapa kok hilang?
Karena mungkin kita tidak memiliki sebuah komitmen kepada kebaikan, kepada orang yang mengajarkan kita kepada ilmu. Terlebih lagi ya maaf ya, kalau kehidupan di Jakarta dan dakwahnya kadang-kadang itu pun hilang. Karena merasa bahwasanya seorang ustadz bisa dipanggil, bisa diundang, bisa diatur kepada apa yang dia buat gitu. Seakan-akan bahwasanya takzim itu hanya masalah nominal. Salah. Seorang guru itu punya jalur rezeki yang ditentukan oleh Allah. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Ketakziman yang kita berikan kepada guru itu akan menentukan keberkahan dari apa yang kemudian kita peroleh dan kita dapatkan dari ilmu. Dan itulah yang kemudian kita harus memahami. Betul. Jangan sampai kultur akhlak terhadap seorang mu'alim itu menjadi hilang hanya karena disebabkan ketika kita kemudian merasa bahwasanya ustadz itu ilmunya bisa ditandingi oleh kita dengan kita copy paste dari sebuah website. Kita merasa bisa menandingi ilmunya seorang ustadz karena kita merasa bisa mengambil seorang ustadz yang lain di YouTube, lalu kita benturkan omongan ustadz ini dengan ustadz yang lain yang menurut kita sesuai dengan kemauan kita. Maka ini kemudian sesuatu yang sifatnya adalah hilang keberkahan pada apa yang kita cari. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami, itulah yang kita kemarin telah paham. Tentunya selain itu kita juga sudah membahas bagaimana kehidupan pencari ilmu itu harus memporoskan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita pelajari. Sekarang yang kedua, apa yang kita harus betul-betul miliki ketika kita telah berkomitmen untuk mencari ilmu? Yaitu yang kedua adalah merendahkan hati kita dan tidak meninggikan hati kita. Karena sesungguhnya ilmu itu sebagaimana air. Air itu hanya mendatangi pada tempat yang rendah. Air itu tidak pernah mendatangi ke tempat yang lebih tinggi. Air tidak pernah mendatangi ke tempat yang lebih tinggi. Air hanya mendatangi tempat yang lebih rendah. Dan itulah kebenaran. Kebenaran itu juga sama. Kebenaran itu tidak pernah mendatangi ke tempat yang tinggi, tetapi mendatangi ke tempat yang rendah. Karena kesombongan-kesombongan itulah yang bisa menjadikan seseorang itu, mereka hilang dari apa yang mereka peroleh pada satu faedah ilmu ketika memiliki kesombongan. Berapa banyak orang karena sombong, akhirnya tertutup pintu-pintu kebaikan dan ilmu hikmah yang harusnya dia dapatkan karena kesombongan yang dia miliki. Ya. Makanya saya sudah sering menyampaikan dalam banyak sekali ulasan dan banyak sekali kesempatan. Ya. Orang yang paling bodoh dan orang yang paling tercela pada kesombongan itu adalah kesombongan pada ilmu dan ibadah. Orang yang sombong dengan hartanya memang tercela, tapi tercelanya tidak mengalahkan tercela pada ilmu dan ibadah. Orang yang tercela ketika orang yang kemudian sombong pada jabatannya, dia tercela, tapi tercelanya tidak mampu mengalahkan tercelanya orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya juga belum tentu 100% diterima oleh Allah. Lalu apa yang menjadikan kita mendongakkan kepala pada kehidupan ketika berjalan, lalu congkak ketika berjalan, ketika kita tahu bahwasanya ibadah kita pun belum ada jaminan diterima dan ilmu kita pun belum tentu menjadi ilmu yang 100% benar. Kadang-kadang kan sukanya begitu. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit, kadang-kadang murid kadang-kadang menyombongkan ilmunya. Bahkan di depan orang yang ngajar dia itu pun saya pernah mendapatkan orang kayak gitu. Mana sih yang kamu pengen tahu? Saya hafal semua omongannya Ustaz. Gitu. Walaupun mungkin dimaksudkan untuk bercanda, tapi tidak layak semacam itu. Banyak orang yang mereka tidak sadar bahwasanya perjalanan panjang dia ketika mencari ilmu menjadikan dia akhirnya merasa lebih senior, merasa kemudian dia lebih paham, merasa dia lebih mengerti, dan akhirnya menjadikan ilmu tidak akan pernah memberikan keberkahan sebagaimana bibit dan benih yang menumbuhkan pohon berbuah manis ketika seseorang itu tidak memiliki komitmen yang kuat di dalam merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya kepada orang yang memberi ilmu dan merendahkan hatinya kepada ilmu. Itu syarat penting di dalam perjalanan mencari ilmu. Ketika antum saya membaca kitab, maka pahami betul bahwasanya banyak orang yang mereka itu juga membaca kitab.
Dan kita tentunya paham betul, tidak setiap ilmu tentunya kita dapatkan. Hatta para sahabat saja, mereka tidak semuanya paham tentang ilmu, walaupun mereka merupakan orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Mari saya ambilkan contoh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu tidak tahu. Kalau riba pada awalnya itu sudah dijelaskan Nabi ada dua, ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Riba fadl itu menukarkan emas dengan kadar dan berat yang berbeda. Itu namanya riba fadl, saling memberatkan dan mengutamakan satu jenis dengan jenis yang lainnya. Tidak boleh. Ada yang namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu ya kita pinjamkan 10.000, baliknya 15.000, itu riba nasi'ah, riba jahiliyah. Ibnu Abbas itu pertama kali tidak tahu tentang riba nasi'ah, sampai kemudian ada yang menyampaikan kepada beliau. Itu setingkat seorang Ibnu Abbas. Beliau pun tidak luput dari kekurangan ketika ada satu hal yang beliau tidak ketahui sampai ada yang menyampaikan kepada beliau. Itu setingkat Ibnu Abbas. Nah, kalau setingkat Ibnu Abbas saja, beliau pun tetap memiliki kekurangan. Loh, apalagi dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu. Jangan karena kita merasa bahwasanya kita bisa googling, lalu kemudian kita bisa mencari di YouTube, lalu kita mendapatkan banyak ustadz, lalu kita bisa membanding-bandingkan. Nah, itulah salah satu fitnah terbesar pada ilmu. Ketika setiap omongan orang yang kita anggap guru, lalu kemudian kita searching, lalu kemudian kita benturkan dengan apa yang kita cari. Lalu kita membandingkan Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan. Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi akhirnya apa? Untuk mencari pembenaran dari apa yang kita yakini. Lalu kita tidak bersabar dengan ilmu yang datang kepada kita. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwasanya salah satu di antara perkara untuk mencari ilmu adalah bagaimana setiap orang itu memiliki sebuah komitmen kuat. Dia itu harus merendahkan dirinya, merasa bodoh. Merasa bodoh terhadap ilmu, merasa bodoh di hadapan orang yang mengajari dia ilmu. Dan sebuah kekurangan dan sebuah hal yang kurang diketahui oleh orang yang mengajarkan kita itu hal yang lumrah. Tapi tidak pernah kemudian menjadikan kita lebih berhak untuk meninggikan diri kita di hadapan orang yang telah kita ambil ilmunya. Karena hati yang merunduk adalah hati yang paling cepat didatangi ilmu. Sebagaimana tempat yang rendah paling cepat didatangi air. Ya. Hatta sekelas Ali bin Abi Thalib pun beliau juga pernah melakukan kesalahan. Walaupun kesalahan beliau tidak menafikan keutamaan seorang Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu penduduk surga. Dan kesalahan beliau tetap mendapatkan pahala karena seorang Ali bin Abi Thalib itu mujtahid. Mujtahid itu orang yang betul-betul paham tentang agama. Orang kalau sudah mujtahid, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala. Kalau sudah bersungguh-sungguh mencari jawaban. Kejadian mana Ustadz sampai antum bisa mengatakan seorang Ali bin Abi Thalib pernah salah? Pernah beliau. Ya. Beliau pernah didatangi seseorang dan bertanya kepada beliau, wahai Ali bin Abi Thalib, gimana hukumnya kalau ada orang yang mengandung, lalu suaminya meninggal dunia? Yang diambil iddah yang mana? Iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari, atau yang diambil adalah masa iddah, atau yang diambil itu masa iddah mengandung sampai melahirkan. Yang diambil yang mana? Ya. Maka pada saat itu seorang Ali bin Abi Thalib kemudian beliau berkata, kalau ada seseorang yang hamil kemudian suaminya meninggal, yang diambil adalah pada sisa masa iddah yang lebih panjang. Kalau baru 1 bulan suaminya meninggal dunia, berarti masa iddah 4 bulan 10 hari meninggal itu lebih sedikit daripada masa iddah melahirkan yang masih 8 bulan. Maka yang diambil masa iddah melahirkan. Kalau kemudian sudah 8 bulan suaminya meninggal dunia, mana masa iddah yang lebih panjang? Masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Kalau mengandung tinggal 1 bulan sudah lahir. Maka yang diambil masa iddah meninggal. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Apakah perkataan Ali bin Abi Thalib itu benar?
mari kita lihat ada sebuah hadis yang sahih. Ada seorang perempuan, kemudian baru melahirkan, kemudian dia baru mengandung. Ketika mau melahirkan, suaminya meninggal dunia. Beberapa hari setelah suaminya meninggal dunia, dia melahirkan anak. Langsung kemudian pintunya diketuk. Ya, saya pengen melamar dirimu. Loh, saya baru melahirkan anak saya. Suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu sudah melamarku? Ya karena kan kamu sudah punya anak yang kamu sudah lahirkan. Kemudian akhirnya dia berkata, la nahkum hatta nahkum ali Rasulullah. Saya tanya dulu sama Nabi. Masya Allah ya. Dia datang kepada Rasulullah kemudian berkata kepada perempuan itu, akbili idza raditi. Terima saja kalau kamu sudah ridho kepadanya. Ya Rasulullah, suami saya meninggal beberapa hari yang lalu. Betul, tapi kan anakmu sudah lahir. Betul. Fungsinya iddah itu memastikan rahim tidak ada bekas jejak dari suami sebelumnya. Berarti sudah, masa iddahmu adalah melahirkannya anak. Kalau kita dapati dua riwayat ini, mana yang kita pilih? Tentunya Rasulullah. Ya, tentunya riwayat dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tidak sengaja untuk betul-betul berbeda dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tidak mengerti tentang hadis ini. Kalaulah beliau paham tentang hadis ini, tentunya beliau akan mengambil hadis ini. Tapi walaupun Ali kurang betul pada masalah ini, tetap seorang Ali bin Abi Thalib mendapatkan satu pahala karena beliau seorang mujtahid. Apa yang ingin saya ambil menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya? Setingkat Ali saja bisa salah. Apalagi kita yang ilmunya baru sebatas ini. Inilah di antara fitnah. Saya teringat kepada perkataan seorang syekh ya. Hari ini ketika kita mendapatkan kemudahan untuk ngecek, kemudian untuk copy paste di dalam website, itu menjadikan setiap orang itu akhirnya tidak memiliki fondasi yang kuat terhadap perjalanan mencari ilmu. Akhirnya dia menikmati sesuatu yang sifatnya instan. Lalu yang terkadang bisa menjadi sebuah keprihatinan ketika gampangnya kita mencari, mengkopas setiap tulisan, lalu kita datangkan. Itu loh yang akhirnya menjadikan seseorang itu menjadi sombong dengan apa yang dia dapatkan. Dan itu masalah. Sombongnya sudah keropos. Kenapa? Itu pun didapatkan dari kopas. Yang dia tidak tahu bagaimana alurnya sampai apa yang dia kopas itu dia bisa sharing. Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami betul. Berarti betul-betul orang itu ketika mencari ilmu, komitmen kita ketika mencari ilmu itu merendahkan hati kita. Menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita. Huwa khairu minni, dia itu lebih baik daripada saya. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua, kita berkata, kita paksa hati kita untuk berkata, dia lebih baik daripada saya karena dia telah mendahului saya di dalam kebaikan. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih muda, kita berkata, saya lebih buruk daripada dia karena saya mendahului dia di dalam keburukan dan kemaksiatan. Akhirnya kalau pandangannya sudah bersih, ketika dia mampu untuk menjaga hatinya supaya hatinya tidak meninggi, maka dataran rendah pada hati adalah tempat yang paling banyak berkumpulnya ilmu. Ya. Jadi itu yang kita harus paham. Makanya kadang-kadang kita sering bertanya sama diri kita, kenapa ya saya nyari ilmu sudah lama gitu ya? Saya nyari ilmu sudah lama, tapi kalau ditanya apa saja yang sudah saya pelajari, banyak di antara kita yang tidak mampu menyebutkan apa ya saya sudah pelajari ya. Kita kebingungan gitu. Hatta hafalan kita, hatta tadabbur kita, hatta kita memahami dan mengerti tentang terjemahan satu ayat, tidak ada yang kita kemudian mengerti. Kenapa menguap setiap ilmu yang kita peroleh? Walaupun perjalanan kita panjang, seakan-akan kita monyet yang mengambil jambu, lalu meletakkan di ketiak. Setiap ada jambu kembali, kita ngambil kembali, yang ada di ketiak jatuh. Kita ngambil lagi, kemudian diletakkan lagi di ketiaknya kera atau monyet. Lalu ada jambu lagi, kita ambil lagi, kemudian jambu ini yang ada di ketiak juga kemudian jatuh. Kenapa semacam itu? Kenapa itu harus terjadi pada perjalanan kehidupan kita? Pada perjalanan kehidupan kita ketika mencari ilmu hanya gitu-gitu aja dan tidak menumbuhkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita dan tidak menjadikan kita semakin mengerti pemahaman kita terhadap ilmu walaupun perjalanan track recordnya kita mencari ilmu itu panjang.
Ya mungkin salah satunya karena sifat merasa tinggi yang kita miliki, sadar ataupun tidak sadar. Sadar atau tidak sadar. Sehingga kemudian ketika kita ada yang sadar, ada yang tidak sadar, maka akhirnya itulah yang menjadikan akhirnya mentok. Orang itu kalau nyari ilmu, itu harus betul-betul sebagaimana gelas yang kosong. Mas Iwan, ambilkan gelas kosong itu, Mas. Jadi orang kalau sudah nyari ilmu kepada siapapun, saya wanti-wanti, siapapun Ustadz yang kamu datangi, lalu kamu berniat untuk belajar, kamu ini harus betul-betul kemudian harus menempatkan dirimu itu sebagaimana gelas yang kosong. Gelas yang kosong. Yang mau ditaruh apapun di situ, selama tidak keluar dari kitabullah dan sunnah. Selama kita kemudian memang ingin mencari ilmu. Jangan menempatkan diri kita itu ketika ngaji, lalu seakan-akan gelas yang terisi. Kalau sudah gelasnya terisi dengan apa yang kita isi, dengan pemikiran kita, dengan apa yang menurut kita itu sudah kita dapatkan, gelas yang terisi itu tidak bisa lagi diisi. Ya, jadi sikap orang kalau sudah nuntut ilmu tuh ya betul-betul ngerasa bodoh, sebagaimana santri. Saya dulu kalau jadi santri tidak pernah saya merasa bahwasanya perkataan Ustadz itu bisa kemudian saya bantah. Tidak, saya berusaha untuk tidak pernah gitu selama saya 4 tahun ataupun ketika 7 tahun. Saya kemudian kuliah di Fakultas Syariah. Tidak pernah saya merasa bahwasanya lebih paham dan lebih mengerti, itu tidak pernah. Sekarang pertanyaan kita adalah sekosong apa hati kita ketika kita belajar ilmu, itu ada di situ. Karena ini masalah cukup penting ini. Banyak orang yang ketika mereka itu ketika datang pada kehidupan kepengembaraan dia ketika mencari ilmu, maka kemudian dia mengisi, kemudian isi gelas hatinya itu dengan berbagai macam isi yang akhirnya dia tidak akan merasa cukup dengan ilmu itu. Jadi akhirnya ilmu tidak lagi dipelajari sebagaimana salaf itu mempelajari ilmu. Kalau para salaf itu kan mempelajari ilmu terus dia. Bertahan terus. Lalu kemudian kehidupan itu akhirnya hilang keberkahan dalam kehidupan kita. Kenapa kok hilang keberkahan dalam kehidupan ilmu kita? Perjalanannya panjang, betul kita itu nyari ilmu. Kapan sudah mulai ngaji? 5 tahun. Kapan mulai ngaji? 10 tahun. Apa yang sudah dipelajari? Bingung kita. Bahkan maaf, terkadang ditanya tentang bagaimana zikir ini, zikir itu pun, doa ini, doa itu. Banyak yang kemudian belum tentu bisa menyebutkan. Padahal perjalanan taklimnya itu cukup panjang. Kan setiap orang berhak untuk meraba diri kita. Loh, kok gini ya saya belajar ilmunya? Sama ini, saya ambilkan sebuah analogi yang gampang. Antum, kalau kuliah 10 tahun tidak lulus-lulus, orang kan mikir, antum tuh ngapain aja 10 tahun nggak lulus-lulus. Setiap ujian skripsi antum gagal. Setiap ujian skripsi antum gagal. Setiap ujian skripsi antum gagal. Dan itu sampai berlangsung 10 tahun. Kira-kira orang tua antum, teman antum, sahabat antum, sekolah antum akan berkata, ente itu ngapain? 10 tahun. Nggak lulus-lulus. Kadang-kadang itu yang bisa menjadi sebuah pembelajaran serta evaluasi kita. Kita ini belajar 10 tahun, tapi belum tentu ketika kita ditujukan pertanyaan kita mampu menjawab. Padahal kita sudah 10 tahun ngaji. Kenapa kok hilangnya ilmu begitu cepat daripada yang kita pelajari, Ustadz? Karena gelasnya itu terlalu penuh. Penuhnya gelas inilah yang menjadikan seseorang dia merasa tahu. Dan tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang betul-betul belum paham. Dan akhirnya hilanglah keberkahan dari apa yang dia pelajari. Jadi nanti kalau seluruh teman-teman sahabat kami di Majelis Taklim Nur Qalbun Salim, pastikan hati kita ini kosong. Untuk menerima setiap tetesan-tetesan ilmu yang kita nanti akan peroleh dan kita dapatkan dari kitabullah dan sunnah. Kita pastikan hatinya kosong. Sehingga kemudian kita mampu menjawab satu persatu dari apa yang kemudian kita kaji. Sehingga kemudian perjalanan taklim kita itu bukan menjadi perjalanan seremonial. Yang tampaknya hanya normatif. Kan sekarang gitu ya.
Kadang-kadang tanpa kita sadari perjalanan kita ngaji itu hanya perjalanan seremonial. Yalah, daripada nggak ngaji, yalah sudah 40 tahun kalau nggak ngaji ngapain gitu. Yalah, dari teman-teman yang lain pada ngaji, masuk saya nggak ngaji, itu akhirnya menjadi perjalanan seremonial. Evaluasi dalam setiap proses dan tahapan untuk belajar tidak pernah dipelajari. Tidak pernah kemudian dia kaji. Dan akhirnya hilanglah kebanyak keberkahan pada kehidupan dia. Ketika kemudian mereka itu tidak merendahkan hatinya. Rendahkan hati kita. Kalau sudah di antara orang-orang yang kemudian kita ambil ilmunya. Rendahkan kedua sayap yang ada di bahu kanan dan bahu kita itu direndahkan. Gitu. Itulah perjalanan untuk mengkaji ilmu. Ya. Makanya hari ini kadang-kadang Masya Allah ya. Ya karena mungkin ini fitnahnya sosial media. Fitnahnya tayangan. Yang terkadang memang menjadikan dakwah bisa tersebar luas. Tapi terkadang ada yang didapat, ada yang menjadi korban. Korbannya itu apa? Yaitu tentang sikap kita terhadap ilmu. Itu menjadi hilang. Dengan berbagai macam sosial media yang akhirnya menjadikan kita mudah mendapatkan wawasan dan mendapatkan satu maklumat. Nah, itulah yang kemudian kita harus mengerti betul. Inilah pentingnya yang kedua. Merendahkan hati kita, lalu kemudian tidak meninggikan hati kita. Ayolah, kita evaluasi belajar kita di dalam kehidupan akhirat. Ya kan? Jangan kemudian belajar kajian hari ini, kajian hari ini, kajian hari ini, kajian hari ini. Sekarang kita petik nih, saya ngaji sama beliau, apa maklumat yang saya sudah kuasai? Saya ngaji sama beliau, apa maklumat yang sudah saya pelajari? Atau jangan-jangan kita selama ini hanya dekat secara seremonial, tetapi tidak dekat secara keilmuan. Dekatnya itu secara emosional doang, tapi tidak dekat secara tradisi keilmuan. Tapi hanya emosional saja. Kalau dekatnya kita hanya masalah emosional dan tidak menjadi kedekatan secara keilmuan, itu yang akan menjadikan banyak keberkahan pada kehidupan kita mencari ilmu menjadi hilang. Yang ketiga, perjalanan kita mencari ilmu setelah merendahkan hati kita. Dan pastikan ya, hatimu, kalau hatimu selayak dataran rendah itu tempat berkumpulnya air, sebagaimana hatimu selayak dataran rendah tempat berkumpulnya ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perjalanan kita ketika mencari ilmu, maka kemudian harus memiliki sebuah sikap. Tidak terjerumus kepada fanatisme kelompok. Jangan fanatik kepada kelompok. Fanatisme kelompok itu menyebabkan, satu, kita akan memberanikan diri menjadi mufti daripada menjadi seorang penuntut ilmu. Ya. Akibat yang terjadi kalau sudah menjadi orang yang terjerumus kepada fanatisme itu apa? Satu, akan didapatkan orang-orang yang cenderung menjadi mufti. Padahal statusnya baru penuntut ilmu. Mufti itu siapa, Ustaz? Mufti itu orang yang memberikan fatwa-fatwa pada masalah besar yang kemudian dilakukan sama orang yang sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang dibutuhkan. Orang kalau kemudian mereka itu terjebak kepada fanatisme, orang itu akan jadi mufti. Dia akan menjudge ini, memvonis ini, padahal dia cuma penuntut ilmu. Yang kedua, kehormatan seorang muslim menjadi murah. Dia akan hujat, dia akan cela, dia akan komentari dengan komentar yang tidak selayaknya walaupun dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah berjumpa. Tidak heran kalau kemudian kita menjumpai, tidak heran ketika kita mendapati ada seorang pada zaman-zaman terdahulu, ada yang mereka itu membenci madhabnya Imam Syafi'i sampai rela membuat hadis palsu tentang Imam Syafi'i hanya untuk menjatuhkan kehormatan Imam Syafi'i. Saya kunu min ummati rajulun adharu min iblis yusamma Muhammad bin Idris. Ada hadis palsu didatangkan. Akan datang satu waktu orang yang lebih berbahaya daripada iblis, dan orang itu adalah Muhammad bin Idris. Padahal itu Imam Syafi'i. Kenapa kok semacam itu? Karena fanatisme kelompok. Ya.
Yang kedua. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika seseorang itu sampai kemudian mereka menghujat kehormatan seorang muslim semacam itu. Bahkan yang ketiga, yang paling parah, bisa terjadi pertumpahan darah, itu pun juga disebabkan karena fanatisme kelompok. Pernah nggak kita ngelihat ada cerita, kisah gitu, rombongan ustadz ini ketemu rombongan ustadz ini bertengkar, duel di jalan, kan memalukan. Itu tidak terjadi kecuali adalah karena fanatisme kelompok. Dan saya sudah menyampaikan ya, siapapun ustadzmu, siapapun kemudian kelompok yang kamu sekarang mengaji di dalamnya, maka sesungguhnya pastikan bahwasanya tidak ada yang maksum. Ya, selama kita berada pada koridor Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan kemudian Mu'tazilah, bukan kemudian Khawarij gitu ya. Maka sesungguhnya siapapun yang berada pada koridor Ahlussunnah wal Jamaah, maka pada dasarnya tidak ada yang maksum, karena kemaksuman itu hanyalah milik Rasulullah SAW. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang maksum. Allah hari ini membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Paham ya perkataan ini? Allah hari ini membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang difahamkan tentang fikih, tapi belum tentu difahamkan tentang tazkiyatun nafs. Ada yang difahamkan tentang masalah tazkiyatun nafs, ada yang difahamkan di dalam masalah ekonomi syariah, ada yang dipahamkan tentang masalah tafsir. Setiap orang hari ini membawa pembagian-pembagian ilmu yang dibagikan oleh Allah sebagaimana Allah membagikan rezeki. Ustadz yang ente gandrungi, siapapun itu, mungkin beliau memiliki kemampuan di bidang ini, tapi belum tentu dia memiliki kemampuan dan keistimewaan di bidang yang lainnya. Contoh, bagus kalau sudah menyampaikan masalah fikih, tapi belum tentu amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan dengan bagus dari mereka. Ada yang amar ma'ruf nahi mungkarnya bagus, tapi belum tentu fikihnya dia menguasai. Ya. Ada yang dia masalah fikih itu menguasai, tetapi belum tentu di dalam persoalan muamalah yang syariah dia menguasai. Lah itulah yang kemudian kita harus paham gitu loh. Orang itu kalau fanatik, dia akan tertutup banyak sekali pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan. Kalau orang itu sudah fanatisme, ketika dia sudah ta'assub, buta kepada kelompoknya, dia menutup mata gitu loh. Bahkan saya mendapati sendiri bahwasanya ada orang itu sampai bercerai gara-gara masalah beda pengajian gitu loh. Seakan-akan bahwasanya hari ini persoalan manhaj itu lebih tinggi daripada keimanan. Memang penting manhaj itu, tapi tidak akan pernah mengalahkan konsep keimanan. Makanya kemudian yang menjadikan kita harus paham adalah nanti kepada Majelis Ta'lim Nur Qalbun Salim, jangan pernah fanatik. Hatta kepada saya sekalipun ketika hari ini Majelis Ta'lim Nur Qalbun Salim mendapatkan kajian bersama dengan saya, jangan pernah fanatik gitu. Karena sesungguhnya tidak ada yang ditimbulkan dari fanatisme kecuali adalah kerusakan. Sebagaimana itu kerusakan akan kita jumpai. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita paham bahwasanya di antara hal yang betul-betul kita hindari pada kehidupan kita mencari ilmu, yaitu adalah ketika kita tidak terjerumus kepada fanatisme kelompok. Ambil kebenaran kalau memang di situ ada kebenaran. Tapi tidak usah kita merendahkan yang lainnya. Lalu kita membatil-batilkan yang lainnya. Model macam apa kita ini di dalam menuntut ilmu sudah mampu memberanikan diri untuk membatilkan orang lain. Padahal kemampuan kita baru cetek, tapi berlagak sebagaimana ulama besar yang paham tentang seluruh perkara. Sadar sama ilmu tuh kita ini masih cetek. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu adalah bagaimana kewajiban kita kepada ilmu adalah memahami tentang arti perbedaan. Itu kemudian kita paham tentang perbedaan. Nanti kalau kita belajar kitabnya, kita pilih, kita harus paham artinya perbedaan-perbedaan para ulama. Tidak usah menjadikan perbedaan menjadi sebab pertikaian. Kalaulah setiap perbedaan lalu kita bawa kepada pertikaian dan permusuhan, lalu apa yang tersisa pada persaudaraan? Kan begitu. Jadi nanti ada nggak Ustadz, nanti kalau kita belajar kitab lalu kita menjumpai ada hal-hal yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain? Oh pasti ada, nggak mungkin nggak ada, itu nggak mungkin.
Nggak usah jauh-jauh. Kita sama istri kita, sama suami kita yang tidurnya bareng, di atas tempat tidur yang bareng, kamar mandinya bareng, bahkan kita membuka kancing baju kita di depan pasangan kita sekalipun, itu pun juga kita menjumpai banyak perbedaan dalam setiap keseharian kita di rumah kan. Istri kita memiliki pandangan begini, suami memiliki pandangan begini, itu sama suami istri. Bahkan sudah punya anak, ternyata pandangan-pandangan bisa berbeda. Masalah meletakkan baju, masalah bagaimana cara membersihkan lantai, itu aja berbeda. Lu sama orang yang satu atap dengan kita. Lu terlebih lagi ketika kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perbedaan para ulama itu ada pasti. Perbedaan para ulama itu ada. Makanya kemudian janganlah kita kemudian sampai terjerembab kepada pemikiran khawarij. Gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Ya. Masya Allah ya, ada yang gampang dikit-dikit kafir, ada yang dikit-dikit sesat, sama itu pada dasarnya. Hanya karena tidak siap untuk menerima perbedaan. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang dinobatkan menjadi Khulafaur Rasyidin yang kelima itu mengatakan, justru aku senang mendapati perbedaan para ulama, justru aku senang mendapati perbedaan para sahabat, karena disitulah ada banyak keringanan. Itu yang kita harus paham. Makanya kemudian yang dibenci di dalam Islam itu bukan perbedaan. Yang dibenci di dalam sunnah itu bukan perbedaan. Yang dibenci di dalam sunnah itu adalah iftiraq. Iftiraq itu perselisihan, permusuhan. Itu yang dibenci sama Islam. Itu yang dibenci sama Islam. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita harusnya paham. Inilah perkara yang menjadikan kita mengerti. Jangan sampai akhirnya kita mengikuti term yang ada, yang kemudian kita tidak tahu siapa yang kemudian mengucapkan kalimat itu pertama kali, dan tidaklah kalimat itu diucapkan hanya untuk menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin itu semakin besar. Kenapa? Siapa yang mengambil keuntungan di antara perpecahan kaum muslimin? Yang mengambil keuntungan perpecahan kaum muslimin itu ya orang yang benci sama Islam. Yang satu gampang membid'ahkan, menyesatkan, yang satu gampang menyebut kata Wahabi, ya tidak ada habisnya. Ya kan? Tidak ada habisnya. Siapa sih yang membolehkan kita gampang menyesatkan dan gampang membid'ahkan? Tidak ada ulama yang mengatakan kita gampang menyesatkan, gampang membid'ahkan. Sebagaimana kita gampang menyebut orang Wahabi dan tanpa kita tahu itu historinya pertama kali muncul dari siapa, kita juga nggak pernah tahu, kita ikut-ikutan ngomong kepada saudara kita, ya nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi kemudian jadilah orang yang di pertengahan gitu loh. Saya nggak ikut-ikutan gampang untuk nyesatin orang, saya nggak ikut-ikutan untuk gampang membid'ahkan orang, tapi saya juga nggak ikut-ikutan menuduh saudara saya dengan kata-kata Wahabi. Yang kita nggak ngerti ini kata-kata dari siapa sih pertama kali muncul. Jangan-jangan dari penjajah kali dulu. Dan kita juga nggak paham historinya kalimat itu dari siapa. Kebencian kita kepada perilakunya orang itu tidak menjadikan kita lalu kemudian memberikan label. Yang mana kita juga nggak suka diberikan label. Ya. Jadi itu yang kita harus paham. Ente jangan suka membid'ahkan, jangan suka gampang menyesatkan, apalagi dalam konteks perbedaan para ulama. Ente juga jangan suka ukit-ukitunan untuk mengatakan orang itu kemudian dengan kata Wahabi, tanpa kita nggak pernah tahu nih historinya kalimat ini keluar dari siapa sih? Jangan-jangan sudah muncul kali semenjak penjajah Belanda dulu, dan mungkin itu diucapkan untuk memisahkan kaum muslimin dengan komitmen agama. Kita juga nggak pernah tahu tentang itu. Jadilah orang itu kemudian di pertengahan gitu loh. Gak usah kemudian kesalahan, gak usah kemudian sikap yang kita dapati dari orang, lalu menjadikan kita tuh bersikap yang sama dengan orang yang kita nggak suka. Kalau kita nggak suka ada orang yang gampang memvonis, ya kita nggak usah ikut-ikutan gampang memvonis lah. Itulah kedudukan yang paling benar. Ya itulah yang kemudian menjadikan kita memahami tentang arti perbedaan. Semacam itu indah kok. Jangan anti dengan kalimat bid'ah. Tapi jangan kemudian gampang membid'ahkan. Bid'ah itu ada atau tidak? Ada. Bid'ah itu ada. Ya, apapun yang bukan datang dari Rasulullah
dalam persoalan ibadah itu bid'ah. Tapi jangan sampai kemudian kita juga gampang untuk kemudian membid'ahkan orang. Itu juga kemudian fatal. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Kan kadang-kadang ada orang yang dikatakan bid'ah itu langsung kemudian mengatakan, ya itu iPad, handphone itu bid'ah. Itu kan persoalan duniawi. Bid'ah itu ada. Tapi yang bisa untuk meletakkan itu adalah seorang ulama-ulama besar. Gampang-gampang membid'ahkan. Fatal akibatnya. Tapi anti bahwa saya mengatakan Islam itu tidak ada bid'ah. Bid'ah itu diucapkan oleh Rasulullah. Jadi kemudian menjadi sikap kita itu apa? Pertengahan. Sikap kita di pertengahan. Dan itulah sikap yang kemudian kita dapati dan kita peroleh ketika kita mengetahui bagaimana kita respect kepada perbedaan para ulama. Takzim kepada para ulama dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Yang kelima, memiliki komitmen yang kuat untuk saling bersaudara. Artinya, tetap saling bersaudara. Tidak usah kita gampang langsung kemudian jatuhkan. Kalau ada seseorang yang salah, ya sudah dimaafkan kesalahannya. Dikasih udzur yang banyak. Al-mu'min yatlubul ma'adir. Sesungguhnya seorang mukmin itu meminta udzur yang banyak dari diri kita. Dan kemudian yang terakhir, seorang penuntut ilmu adalah mereka yang mengetahui kriteria ilmu yang benar. Artinya ilmu yang benar itu apa? Patuh dan tunduk kepada syariat, menggunakan tafsir para sahabat Nabi, menggunakan hadis-hadis yang sahih, itulah kriteria ilmu yang benar. Makanya nanti kalau kita belajar harus betul-betul berdasarkan referensi. Nggak boleh berdasarkan ini mimpinya fulan. Mimpi tidak dijadikan hujah. Agama ini agama ilmu, ini agama referensi. Ya. Inilah yang menjadikan kita di tengah-tengah. Saya nggak suka sama orang yang gampang membid'ahkan dan menyesatkan. Lalu menganggap perbedaan itu disikapi dengan kata sesat. Syubhat. Semuanya jadi syubhat. Yang nggak syubhat cuma dirinya doang. Tapi saya juga nggak suka orang yang mengatakan wabi. Nggak suka saya. Saya ketika mencari ilmu, mencari sikap pertengahan. Dan tidak terjerembab dan tidak terjebak kepada idiom kata-kata yang kita tidak ngerti kata-kata itu dari siapa. Dulunya itu dimulai dari mana. Karena kita ini bukan orang yang gampang mengambil satu ucapan. Kita ini kaum yang hati-hati terhadap satu ucapan. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Berarti yang terakhir adalah komitmen untuk senantiasa mencari ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang senantiasa menjadikan kita mengetahui kriteria ilmu yang benar itu apa? Patuh dan taat kepada syariat. Udah gitu. Makanya kalau ada orang kalau sudah bicara agama, lalu dia berkata, menurut saya, udah nggak bisa. Ini saya kritisi nih ayat ini, karena menurut saya, loh, ente itu sejak kapan akalnya lebih tinggi daripada wahyu? Ya kan? Nggak bisa semacam itu. Harus kembalikan kepada kepatuhan. Agama ini itu kepatuhan. Kalau ente kemudian menganggap agama ini, kemudian ente kritiki semua, lalu apa yang menjadikan ente bertahan pada agama ini? Heran nggak kadang-kadang kita suka ngelihat ada orang sukanya ngeritik aja ajaran agama. Lalu pengennya ajaran agama itu difahami sebagaimana dia paham. Kalau saya tuh suka berkata, kalau memang agama Islam ini sudah tidak lagi menarik buat kamu, artinya menurut kamu itu banyak salahnya, lalu apa sih alasan yang membuat ente bertahan di dalam agama ini itu apa gitu loh? Daripada ente ngaku Islam tapi kemudian akhirnya menjelek-jelekkan agama yang sebenarnya kamu katakan kepada orang kamu beragama dengan agama Islam. Ya. Makanya ini kemudian termasuk hal yang kita harus paham. Dan kita harus mengerti, sekarang itu semua orang bicara tentang agama. Nggak pernah tahu sekolah di mana, dia menyampaikan tentang video, tentang foto, bicara tentang agama. Aneh itu. Padahal maaf ya, sekumpulan arsitek nggak pernah mengundang orang kecuali orang yang memiliki latar belakang arsitektur untuk menyampaikan tentang masalah arsitek. Sekumpulan dokter tidak akan pernah mengundang orang dalam masalah kedokteran kecuali orang yang memiliki riwayat yang panjang, track record yang panjang tentang masalah kedokteran. Lah kita ini aneh. Hari ini agama justru setiap orang ngomong, setiap orang bicara, walaupun dia tidak ketahuan itu sekolah di mana.
Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang kita lebih mudah kagum sama orang bicara tentang agama, padahal tidak punya basic sama sekali tentang agama. Bahkan kadang-kadang yang membuat saya miris itu viral omongannya. Wah, aku sebagai anak muda yang paham agama, sekolahnya di mana? Ayatnya apa yang dihafal, hadisnya apa? Tapi sudah dipersilakan untuk bicara tentang agama. Dokter aja ketika pengen untuk mengundang orang bicara tentang kedokteran, nggak mungkin dokter itu mengundang arsitek ngomong di acara kedokteran. Itu setingkat dokter. Itu setingkat dokter. Sekarang itu kan enggak, semuanya ngomong tentang agama. Nah itulah, makanya kemudian inilah yang menjadikan kita memahami. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kemudian kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah menjadikan kita menjadi ummatan wasaton, di pertengahan. Yalah, kita jadikan ilmu itu menjadi satu media yang indah pada proses kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.